Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada video kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 7 yang bertema sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di dalam tayangan kalian melihat ada beberapa gambar, yaitu ada gambar langit dan gambar bulan matahari, kemudian gambar makhluk hidup. Sebenarnya apa maksud dibalik gambar itu? Di dalam ayat di bawahnya telah diterangkan tentang kekuasaan Allah. Jadi gambar itu menandakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Ayat di bawahnya yaitu dalam surat Al-A'ra'd ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Itulah hanya anak-anak arti dari surat Ar-Ra'd ayat 2 yang berisi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Secara garis besar ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan Allah ya, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan kamu tahu, kuasa adalah termasuk salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dari 20 sifat yang ada. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. Sifat wajib masih dibagi menjadi 4 kategori anak-anak. Apa saja? Yaitu yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. 3, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ini juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya apa? Kalau yang dimiliki Allah itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan yang dimiliki makhluk seperti kita terbatas. Kemudian sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu ada dan tidak mungkin pada suatu saat Allah tidak bersifat demikian. Sekarang kita lihat sifat wajib ada berapa saja dan sifat mustahil ada berapa saja. Jumlahnya ada 20 masing-masing. Mari kita lihat. Yang pertama wujud ada, mustahil adam atau tidak ada. Qidam terdahulu, hudus baru, baqa kekal, fana rusak. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluknya, mumatsalatul hawadisi semisal dengan makhluknya. Qiyamu binafsihi berdiri sendiri, ihtiyaju li ghairihi membutuhkan orang lain. Wahdaniyah esa ta'adud terbilang atau berbilang. Jadi untuk sifat wajib itu pasti ada, sedangkan yang mustahil yang saya sebutkan tadi sudah pasti tidak ada atau sebaliknya. Kemudian kudrat kuasa mustahilnya ajizun atau lemah. Irodat berkehendak, mustahilnya karohah atau terpaksa.
Ilmu mengetahui, mustahilnya jahlun atau bodoh. Hayat hidup, mustahilnya mautun atau mati. Sama artinya mendengar, dan mustahilnya sumun atau tuli. Basor artinya melihat, mustahilnya umyun artinya buta. Kalam artinya berfirman, bukmun artinya bisu. Kemudian qadiron maha kuasa, sifat mustahilnya ajizan atau yang lemah. Muridan maha berkehendak, mustahilnya mukrohan yang terpaksa. Aliman maha mengetahui, mustahilnya jahilan yang bodoh. Hayyan maha hidup, mustahilnya mayitan yang mati. Sami'an maha mendengar, mustahilnya asomu atau yang tuli. Basiron maha mengetahui, kemudian a'ma yang buta. Mutakaliman maha berfirman, mustahilnya abkam atau yang bisu. Itulah anak-anak sifat-sifat Allah yang terdiri dari sifat wajib dan mustahil. Tentunya kalian harus punya waktu untuk menghafalnya ya, supaya lebih gampang kalian bisa menghafalkannya menggunakan lagu. Kemudian ada sifat yang ketiga ya, yang pertama tadi wajib, yang kedua tadi mustahil, yang artinya tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa anak-anak? Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz adalah sifat kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Ada dua sifat jaiz yang bisa kita lihat pada tayangan ini. Yang pertama adalah sifat kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta. Bahwasanya Allah telah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasya'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Surat Al-Qasas ayat 68. Jadi anak-anak, Allah itu bebas ya, apakah Dia mau mencipta atau tidak mencipta. Yang terakhir, sifat kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Anak-anakku sekalian, itu yang telah Bapak sampaikan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Semoga materi ini bisa membuat kalian lebih mengerti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam, terima kasih.